Hayabusa yang kita tahu dari Kairi sendiri bermain dengan begitu luar biasa. Namun risiko tentunya harus dihadapi oleh Kairi karena di sisi seberang Kufra. ada Kufra yang mengaunter seorang Hayabusa. Wow. Dan, Audience prediction 84% menuju ke arah Onyx dan 16% untuk Aura Fire. yes, ini memang prediksi yang begitu timpang. Namun kita tahu Onyx memang tim yang kuat untuk di season yang ke-11. Namun Aura, karakter yang sudah mulai terlihat kembali, harusnya bisa untuk mendapatkan setidaknya satu game terlebih dahulu. Yap, bisa melakukan perlawanan pastinya ya. Tapi kita akan melihat mampukah dari Hayabusanya. Karena targetingnya nanti bakal ke arah Farsha dan juga Melissa. Karena Kufra, Akai, Uranus ini bakal susah banget buat ditargeting oleh Kairi. Tapi kalau team fight, Terizla ini udah enak banget. Untuk setup 5 pemain ya. Tapi kita tahu banyak banget hero locker untuk Kairi, Kufra, Akai. Bahkan ini bisa ngejepit dengan satu buah heavy spin. Jadi posisi dari Kairi, tapi aku tahu satu hal yang aku perhatiin dari Hayabusa Kairi adalah dia jarang banget sebenarnya untuk ngebuka dulu. Dia selalu datang sebagai eksekutor. Dia selalu menjadi finisher. Jadi ketika pemain-pemain dari Aura ini udah low, dia baru datang. Benar, karena mungkin dia lebih ke arah jungle dulu atau ngedorong minion dulu. Dan kita tahu potensi kalau misalkan Hayabusa udah buka duluan, itu bakal sulit dengan HP yang pastinya lagi full. Dan komunikasi yang berjalan dengan baik juga, itu udah menjadi kekuatan ya untuk Onyx. Tapi Aura mereka udah bangkit. Farsha untuk Facehugger di first pick, berarti kan semahal itu. Dan kita udah tahu, Facehugger memang power banget dengan hero-hero high ground yang seperti tadi udah kita lihat juga sebagai most pick heroes bagi Aura Fire sendiri. Iya. Semahal itu loh di first pick. Betul, dan buat teman-teman mohon bersabar ya karena kita sedang menunggu tentunya Piala Arena. Gitu dong, udah mulai harus semangat ya teman-teman ya. Dan kali ini untuk di game yang pertama, kita akan melihat tentunya dengan Uranus di tangan seorang Fluffy. Yang udah jarang kita lihat bahkan. Hari ini cukup menarik ya, karena di match pertama kita melihat Esmeralda. Di match kedua kita melihat Uranus. Dan Kairi tentunya masih dengan rotasi yang akan dibawakan terlebih dahulu. Bakal fokus untuk mendapatkan farmingan. Sementara apakah dengan rotasi mid yang biasanya dibawakan sama Onyx, ini Aura Fire, mereka tentunya harus peka dengan adanya gerakan yang Drian sudah mulai buka, mulai ditarik kali ini Godiva-nya, namun tidak akan mudah ditumbangkan. Sementara akan melakukan clear dengan cukup cepat, sementara Boots bakal berfokus di area bawah sembari ada turtle yang sudah mulai dikontes oleh kedua belah tim. Fluffy bakal coba untuk mengusir seorang Drian, Facehugger ngebuka dan bahkan Boots masuk dengan penalty zone kali ini mengusir ke arah seorang Facehugger. Sama sisi lain Kairi berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area turtle-nya. Sementara tim fight bakal coba dipaksa, Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Fan dan tumbang kali ini. First blood by Samsung Galaxy jatuh ke tangan Onyx. Onyx mereka bisa unggul, gimana caranya zoning untuk teman-teman Aura Fire gak mendekati, tapi satu retribution yang on point masih menjadi sebuah kekuatan juga ya dari Onyx. Tapi perlu dilihat di sini ada dua Purify dari Onyx, tapi dari Talent's prediction Aeterna versus everybody. Yes, Aeterna yang dia memang ngefans banget sama Aura Fire dan dia tahu permainan dari Godiva begitu luar biasa. Semenjak kembalinya Godiva, Aura Fire mereka udah coba untuk memberikan perlawanan dan Kairi kali ini mencoba lebih berfokus untuk farmingan dan dari posisi emblemnya ini ada perbedaan sedikit nih. Dari sebenarnya kalau misalnya dari kedua buah mid laner sama-sama dengan Magic Worship dan juga Magic Penetration, tapi dari segi junglernya High and Dry dan juga movement speed, tapi Fun dia punya cooldown reduction. Dan dia juga punya damage to monster pastinya yang akan membuat dia lebih cepat lagi untuk dari segi farming. Tapi lihat Onyx. Godiva mulai masuk kali ini dan bahkan Keyboy harus menggunakan flickernya mundur terlebih dahulu. Drian udah ngebuka ke altar tapi Kairi sudah mulai terlihat di area rerumputannya dan masih bisa mundur, masih bisa survive dari Keyboy. Meskipun ke altarnya tidak connect tapi cewek harus berhati-hati karena backup dari Kairi memang masih ada. Namun kalau sampai terjepit dengan satu buah heavy spin dari Van ini akan bahaya. Sementara Godiva bakal coba untuk Tyrant Rage-nya dihindari begitu saja. Dan bahkan satu buah shadow kill dari seorang Kairi menumbangkan Godiva di garda depannya. Sementara Kabuki kali ini bakal coba dicicil oleh cewek. Dan Keyboy kembali lagi setelah kembali tadi recall ke area base-nya.
mencoba untuk melakukan babysit sedikit tadi ke area laning dari seorang cewek. Yap, dan akhirnya targeting dari Van dan Godiva agak sedikit bingung. Dia mau coba untuk pick off ceweknya, cewek bawa Purify. Drian, dia punya Purify dan bisa backup teman-temannya dengan Cult Altar. Kairi pasti bakal susah banget untuk bisa di pick off. Tapi Aura, mereka nggak mau gentar pastinya. Sekarang setup ke arah Turtle udah mulai dibuka juga. Dan Keyboy bakal coba untuk pick off satu player. Oke, Divan Jason connect ke arah Godiva. Tapi Van berhasil untuk mendapatkan Reti ke arah Turtle-nya. Dan dengan adanya satu poke dari seorang Kairi yang tadi Onyx nggak mampu untuk mendapatkan kontes ke area Turtle-nya. Dia hanya mundur aja. Dan sementara Fluffy udah mulai terlihat mengganggu ke area purple. Kali ini Shadow Kill boleh buka begitu saja. Kairi tidak akan melepaskan kesempatan ke arah seorang Fluffy. Kali ini bakal coba dikejar. Bolt Spinner Zone-nya connect. Dan tumbang Fluffy di sini. Itu meskipun purple-nya masih bisa diamankan oleh Kairi. Yap, dan itu pakai flicker juga ya dari Boots kalkulasi yang begitu matang banget. Karena kalau nggak pakai flicker itu nggak nyampe. Dan akhirnya bisa ditumbangkan Fluffy setelah mencoba untuk engage ke arah purple buff-nya. Tapi in-game equipment kita bisa intip juga di mana dari Hunter Strike yang udah selesai beserta Demon Hunter Sword untuk cewek. Dia udah makin kencang lagi dari attack speed-nya, apalagi dia makin kaya dengan adanya platingan tadi setengah di arah atas. Dan kalau kita ngeliat memang dengan 3 posisi tanker di area depan ya, ada Akai, Uranus dan juga Godiva, temennya Demon Hunter Sword akan menjadi item pertama untuk cewek. Biar tanker-tankernya ini pada meltdown semua karena damage dari cewek. Apalagi kalau misalnya pasif dari Cloud ini sudah mulai terkumpul, Blazing Duet di pop up, tentunya Aura Fire. Mereka harus memprediksi hal tersebut. Sementara Van akan coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu di area mid-nya. Tertarik sedikit tapi Kairi kali mulai datang dan masih ada heavy spin yang di pop up oleh seorang Van untuk mundur daripada terpick off oleh seorang Kairi. Yap, dan ini perlahan cewek juga harus diperhatikan ya, karena kalau dia udah makin owning, dia bakal susah banget ditangkap. Dia bisa masuk dengan adanya sebuah Purify tapi di top lane. Di top lane cewek tiba-tiba terculik dengan adanya rotasi yang dibawakan oleh Facehugger. Dan sementara kali ini dari Keyboy mencoba untuk mencolong ke arah jungle ini dimiliki oleh Van. Tapi dengan satu buah eksekusi yang begitu baik dari Aura Fire, mereka menumbangkan cewek. Jadi Kabuki tentunya meskipun hanya satu assist yang bisa didapatkan oleh Kabuki, tapi setidaknya ini bakal mendorong jalannya minion di area atas. Sementara dengan adanya turtle yang sudah mulai muncul di menit yang ke-7 kali ini, kedua belah tim tentunya akan terlihat di area sungainya. Apakah tim fight akan dipaksakan dengan adanya satu buah divine judgment dari seorang Keyboy? Atau dengan Van yang kali ini masih punya heavy spin, mereka akan memukul pemain-pemain dari Onyx untuk mundur dari area rivernya. Karena sebenarnya satu outer turret di area atas juga diam-diam udah berhasil untuk dihancurin di tangan Kabuki. Objektif yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh Aura Fire, bahkan take over terhadap Turtle yang ketiga. Tapi Kairi mengincar ke arah seorang Kabuki kali ini dengan Shadow Kill, namun ternyata masih bisa survive. Dan bahkan Aura berhasil untuk mendapatkan Turtle. Sementara Van bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Keyboy ke altar, masih bisa di pop up tapi Keyboy akan tumbang. Cewek mulai datang dengan satu buah blessing 2, tapi Kairi mengincar ke arah Facehugger, kali ini terkena stun. Curse of Snow yang connect, tapi ternyata Kairi masih punya waktu yang banyak dengan Fluffy. Harus menggunakan flickernya mundur terlebih dahulu. Pertukaran 1-1. Sementara Van hampir juga terpayoff. Namun ketika dari Kairi nggak berhasil untuk numbangin Kabuki tadi, Aura Fire mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan turtle-nya. Tadi karena Kabuki selamat karena ada buff turtle. Akhirnya shieldnya nambah kan. Akhirnya dia gak tumbang. Dan kita bisa lihat juga dari instant replaynya gimana cara coba Drian membackup dari Keyboy. Walaupun Keyboy hilang, tapi lihat bootsnya fokus ke arah Facehugger. Dan bahkan Facehuggernya dipaksa untuk mundur. Van masih bisa selamat, tapi Kabuki yang muncul akhirnya membuat dari Onyx reset dulu, mundur dulu dan gak mau memaksakan lagi. Karena outer turret dari top lane sekarang menjadi PR juga karena sudah hancur. Dan sekarang posisinya Facehugger dia harus benar-benar tahu ya posisi dari boots ini pasti bakal ngincarnya ke arah Facehugger. Jadi dia harus siap tentunya dengan wing by wings dan ada satu buah flicker juga yang mungkin akan menyelamatkan hidup dari seorang Facehugger. Dan mungkin Winter Truncheon bisa jadi item pilihan nantinya untuk bertahan hidup. Tapi Drian kali ini mencoba untuk cover ke arah seorang Keyboy. Ke altar dibuka begitu saja, Van langsung ngebuka dengan satu buah heavy spin, tapi Kairi berfokus lagi ke arah Facehugger. Sementara cewek ngebuka satu buah blessing duet, namun ternyata dari Van-nya tumbang. Dan bahkan dari seorang Kabuki pun hilang begitu saja. Bahkan memukul mundur kali ini, tapi Boots mulai datang penalty zone connect ke arah seorang Fluffy dan Fluffy tumbang. Godiva tidak mampu untuk mengcover pemain-pemain dari Aura Fire karena
udah nggak memiliki damage yang cukup. Yap, dan itu Cold Altar lagi-lagi menjadi penyelamat ya di saat heavy spin-nya connect. Akhirnya gak ada damage yang masuk juga, walaupun di sana Kabuki tadi udah ngeluarin go away. Damage yang masuk semua dan apalagi Kairi langsung targeting ke arah Facehugger. Karena dia yang punya damage besar di menit ke-9 ini untuk bisa nge-burst apalagi area of effect. Godiva, what are you doing? Kali ini bakal langsung di shadow kill. Dan Drian bakal men-secure 1 poin lagi. Sementara Kairi harus mundur terlebih dahulu. Ada Feather Astrek yang dibuka, namun tidak mampu untuk diselamatkan hidup dari seorang Godiva. Perlahan tapi pasti Onyx. Mereka udah mulai nyetir nih permainan di game yang pertama. Dan secara nggak langsung Aura Fire mereka udah mulai keculik satu persatu. Yap, dan jangan lupa nih Kiboy juga akan bertanding nanti di SEA Games ya. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Kiboy dan juga Sans ya, tentunya pemain yang luar biasa. Namun Lord yang berhasil diamankan oleh Onyx kali ini sudah mulai berjalan ke area midnya. Kiboy udah punya flicker untuk melakukan inisiasi kejutan, namun Van dan main-main dari Aura Fire tentunya mereka mampu untuk menumbangkan Lord yang begitu mudah. Namun mereka harus kehilangan turret di area mid, bahkan di area atas dan juga di area bawah yang masih ditahan sama Fluffy. Conceal? Tapi Conceal mulai dibuka kali ini dan sudah mulai terlihat juga Fluffy di area depan. Bootsnya mencoba untuk bertahan dan ditarik Defense Judgment. Fluffy yang sendirian tentunya akan hilang begitu saja. Satu buah Feather Astrek dari Facehugger. Lagi-lagi tidak mampu untuk mendapatkan trade ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan bahkan lihat semua pemain dari Aura Fire di zoning. Gak dikasih celah untuk setidaknya mundur. Dan bahkan menyelamatkan satu buah turret di area bawah. Yap, dan satu Lord yang dieksekusi oleh Onyx. Emang biasa dipaketin sama satu inner turret ya. Dan lihat teamfight yang begitu terpisah. Tapi nampaknya kali ini Van bakal coba di-commit. Oke, udah mulai di-poke nih, udah mulai berasa. Dan bahkan Kairi mulai datang lagi-lagi shadow kill. Heavy spin dibuka begitu saja. Masih bisa terbagi tapi Kabuki harus masuk ke area depan. Dan Gowei tidak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Kabuki. Drian menarik ke arah seorang Godiva. Namun bukan target yang diinginkan. Dan bahkan Onyx mereka merontokkan inner dan juga outer turret dari Aura Fire. Total 6 turret sudah dipegang oleh Onyx. Dan keunggulan dari networknya 8.100 menjadi perbedaan yang cukup besar di menit yang ke-11. Yap. Dan terlihat ya dari segi item yang bisa kita intip. Ini game equipment by Dunia Games. Cewek yang udah punya damage besar. Dia udah punya Demon Heartless Sword, Golden Staff dan juga Corrosion. Dan bahkan dia secure dirinya dari Purify plus juga Steel Leg Plates. Membuat dia sulit banget untuk ditumbangkan. Damage penetration dari Kairi bahkan tadi masuk ke tubuh Van juga udah kerasa banget. Karena di sana ada Malefic Roar, Hunter Strike dan juga Endless Battle sebagai bantuan dari True Damage. Tapi purple-nya kali ini udah mulai dirusuh. Dia menarik ke arah dua pemain tapi ternyata ke altar tidak mampu untuk menyelamatkan Drian. Karena Drian gak sempat mempop up. Tapi cewek mulai masuk kali ini dengan Blessing Duet. Godiva tumbang di tangan Kairi. Dan bahkan pemain lainnya juga tumbang yaitu Van. Dan triple kill diamankan. Tapi tetap tidak mampu untuk menyelamatkan seorang Kairi dengan menumbangkan Kabuki. Sementara Fluffy sudah mulai terlihat di area depannya. Facehugger masih punya kesempatan untuk meng-clear dengan begitu cepat. Namun memang tidak ada Feather Astrek, tapi setidaknya minionnya ini udah mulai berjalan. Dan kali ini tertarik lagi Winter Tranchen bakal coba ditunggu. Satu buah Feather Astrek dari Facehugger menyelamatkan hidup seorang Fluffy. Namun Onyx mereka akan lebih berfokus terhadap objektifnya. Ini kalkulasi gimana cara dive in dan dive out dari Kairi sih matang banget ya. Dia bisa ngasih damage, deliver damage, ngepoke. Dan bahkan dengan adanya dua base turret yang hancur, Onyx mereka bisa mendapatkan Lord secara free. Dan ini adalah Lord kedua untuk mereka. Dan bakal coba langsung didorong dan pastinya dikawal. Fluffy masih coba untuk mencari celahnya untuk setidaknya mendorong laju minionnya. Drian tertangkap sendirian di area atas dan tentunya akan tumbang untuk yang kedua kalinya. Sementara dengan adanya Lord yang berhasil diamankan, tapi Kiboy mereset recall-nya tersebut. Tapi Kiboy kali ini apakah bisa diselamatkan? Tentu saja tidak. Tapi Boots mulai datang dengan satu buah penalty zone. Kairi lagi dan lagi ke arah Facehugger. Namun Van mencoba